Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Kayak Nebur. Dan kali ini aku mau sharing tentang pengalaman hamil di trimester kedua. Oke, langsung aja ya. Mohon maaf kalau aku memang kucel banget karena selama hamil aku jarang pakai skincare. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah nonton di video pertama aku tentang pengalaman hamil di trimester pertama, sekarang aku mau sharing tentang pengalamanku hamil di trimester kedua. Well, sekarang aku sudah 29 minggu, udah masuk ke trimester ketiga. Nanti aku akan bikin, insya Allah kalau sempat bikin video tentang menjalani di trimester ketiga ya. Sekarang kita yang kedua dulu. Alhamdulillah teman-teman, kemarin tanggal 5 Desember aku udah kontrol dan aku udah masuk 29 minggu dan keluhan-keluhannya pun ternyata nggak jauh beda ya dengan di trimester kedua. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat buat kalian yang sudah melewati trimester pertama yang bagiku sendiri itu sangat-sangat berat. Ya, karena kita harus dihadapkan tiap hari, detik, dan menit mual, muntah, dan keluhan-keluhan kehamilan lainnya. Sedangkan ketika kita masuk di trimester kedua, itu yang aku rasakan, keluhan-keluhan itu perlahan sudah hilang. Ya, meskipun sampai sekarang aku masih suka gitu, gitu. Cuman durasinya nggak terlalu banyak. Ingat ya, setiap kondisi orang itu berbeda-beda. Ada yang dia tidak hilang mual dan muntahnya, ada yang masih ada walaupun durasinya sedikit. Ada juga yang selama 9 bulan dia mengalami hal yang sama aja itu. Aku juga punya teman yang 9 bulan dia nggak ada perubahan apapun gitu. Oke, kemudian trimester kedua yaitu dihitung dari 4 bulan, 5 bulan, dan 6 bulan umur kehamilan. Ya, jadi ada 3 bulan selanjutnya ya, 3 bulan tahap kedua. Nah, di sini kita sudah mulai berganti nih keluhannya. Kalau yang aku rasakan, aku kebetulan hasil USG kemarin aku hamil anak cowok ya, anak laki-laki, dan aku punya anak pertama perempuan. Jadi aku bisa membandingkan rasanya hamil anak perempuan dan anak laki-laki itu beda teman-teman. Ini versi aku ya teman-teman ya, jangan dipukul rata, jangan jadikan patokan mutlak. Karena di sini aku cuma mau sharing apa yang aku rasakan. Kalau kalian punya pengalaman yang berbeda, kita saling menyempurnakan lah ya, atau memperkaya cerita dengan pengalaman-pengalaman kita. Hamil Bumi, anak yang pertama itu aku usia 4 bulan ke atas kandungan, aku udah bisa gerak kemana-mana. Tapi hamil anak kedua, cowok, terutama di trimester kedua, alhamdulillah mual sudah mulai hilang, muntah sudah nggak pernah lagi, meludah juga udah masih ada tapi relatif sedikit, karena produksi air liur kan otomatis menjadi banyak ya selama kita hamil. Nah, yang aku rasakan sampai sekarang adalah nyeri tulang panggul. Nyeri tulang panggul teman-teman. Aku kadang itu nggak bisa jalan sama sekali kalau aku dalam kondisi capek. Bahkan jalan tuh aku harus benar-benar harus pelan gitu. Kadang tulang panggulku di belakang ini aku kasih geliga yang panas-panas, aku kasih balsem, aku cocoknya sih geliga, aku kasih koyo, kemudian aku minta pijetin. Itu nggak menghilangkan sih, tapi setidaknya bisa mengurangi. Karena kemarin waktu aku kontrol juga waktu TM kedua, apa keluhannya? Ditanya dokter, aku jawab, ini dok tulang panggul sakit banget. Dokternya bilang, oh ya sudah sabar ya bu, emang nggak ada obatnya teman-teman, kita harus pinter-pinter ngakalin aja. Bahkan kalau aku sendiri kadang untuk sholat ruku, sujud itu juga agak berat.
karena tulang panggul aku nggak tahu ya, kok sakit banget itu, aku nggak ngerti juga kok bisa sesakit itu. Cuman kadang-kadang di kondisi-kondisi tertentu aku sedang fit gitu, aku bisa jalan normal. Tapi kalau aku lagi capek, aku nggak bisa apa-apa karena rasanya kayak nyerinya tuh luar biasa, tulang panggul. Itu keluhan pertama yang tidak pernah aku alami di trimester 1. Kemudian yang kedua, karena perut membesar ya. Teman-teman bisa lihat nih ukuran perut aku ya. Ini karena baru masuk TM3 jadi agak-agak beda tipis sama TM2 akhir. Aku liatin ya. Itu ukuran perut aku usia 29 minggu sekarang. Nah, jadi kan perut kita semakin membesar ya teman-teman. Otomatis yang aku rasakan adalah aku semakin sesak nafas. Jadi kalau tidur aku harus pakai bantal yang agak tinggi agar aku bisa bernafas dengan baik dan bisa tidur dengan nyenyak walaupun itu memang susah banget. Bahkan kalau lagi tidur kan udah nggak bisa telentang teman-teman karena rasanya nyesek, nyesek banget. Jadi aku tidur miring ke kanan, sesekali aku pindah ke kiri, dan itu pun teman-teman dari kanan ke kiri, aduh, itu aku ganti posisi dari kanan ke kiri itu susah banget. Susah itu dalam artian aku harus menahan sakit karena area perut aku itu kayak kayak apa ya? Kayak pedih gitu loh. Ya kayak pedih. Pedih kemudian ya pokoknya tidak enak lah. Jadi aku harus aduh 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 gitu-gitu. Itu keluhan kedua. Kemudian keluhan selanjutnya eh apa ya? Rata-rata ada di bagian panggul dan perut sih yang paling aku rasakan. Jadi aku setiap hari aku juga pakai oil essential oil ya, jadi aku pakein di perut aku, di panggul aku, bahkan di leher biar aku rileks. Jadi kita harus pinter-pinternya me time, apalagi aku kan harus jagain Bumi, anak aku yang super duper lincah. Kadang aku tuh sampai nggak punya jeda buat rebahan karena ngajak main Bumi kan, ayahnya kan kerja seharian. Itu teman-teman. Oh, lalu yang ketiga, aku itu susah susah dari jongkok ke berdiri. Kalau mandiin Bumi yang paling kerasa. Jadi kalau mandi itu kan Bumi masih masuk bak dan otomatis aku harus jongkok. Itu juga lumayan terasa ya sakitnya. Jadi aku harus bangun, untuk berdiri itu juga sakit. Jadi sering aku minta tolong suami aku mandiin Bumi. Ya kalau dia ada longgar sedikit. Tapi kalau emang nggak bisa ya mau nggak mau aku yang harus mandiin Bumi. Dan keluhan keempat, eh, aku nggak bisa melakukan banyak hal alias cepet capek. Aku tuh terbiasa di rumah pagi nyapu, ngepel, semuanya aku kerjain. Ya ternyata memang fisikku langsung drop, mungkin jam 10 pagi, jam 11 tuh aku udah aduh pegel udah gitu-gitu. Nah jadi sekarang aku gak mau lagi memaksakan fisik aku untuk mengikuti rutinitas yang biasa aku lakukan sebelum aku hamil, itu juga penting. Jadi aku harus membiasakan lihat rumah kotor, kalau dirasa fisikku nggak kuat membersihkan ya udah, aku nggak mau ego, ya udah biarin, nanti kalau udah enakan baru pelan-pelan diberesin. Itu cepet capek keluhannya ya, keluhannya beda dengan waktu hamil Bumi itu aku pergi pagi pulang sore, kemana-mana itu naik motor nyetir sendiri, itu kuat-kuat aja, kuat-kuat aja. eh, nggak tahu deh kalau hamil anak cowok ini, dokternya juga bilang kalau hamil anak cowok ini hmm, lebih terasa bu kendalanya, banyak kendala intinya gitu. Nah oke, lalu aku merasakan
pertama kali tendangan pertama anak cowok itu di usia kehamilan 5 bulan. Jadi aku malam itu ya, malam sekitar Isya, habis sholat Isya aku ke kasur mau rebahan gitu, main sama Bumi, bacain dia buku, tiba-tiba tek, kerasa tendangannya. Jadi usia 5 bulan kalau nggak salah aku baru merasakan tendangan anak pertama. Anak cowok, sorry. Dan itu pun jauh lebih aktif dibandingkan anak perempuan. Ya, gerakan-gerakannya itu jauh lebih aktif dibandingkan dengan anak perempuan. Itu yang aku rasakan ya teman-teman ya. Kalau Bumi dia aktif juga, cuman tidak seaktif anak cowok kalau aku bandingkan dengan tahun 2016 pada saat aku hamil. Oh iya, aku juga aku nggak kasih lihat ya di PM1 ini. Nanti kita dapat seperti ini teman-teman, buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Ya, ini jadi isinya nanti tentang perkembangan janin kita dari bulan ke bulan. Setiap kali kontrol di dokter maupun bidan sama aja kok teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini isinya. Kelihatan nggak? Ya, isinya itu keluhan sekarang dan kita di tensi, tekanan darah kita berapa itu kita juga nggak boleh tensi kita tinggi karena juga akan berpengaruh pada proses melahirkan dan si babynya. Berat badan, ini berat badan aku di Mei Juni, di bulan 6 Juni 60,5, di bulan Agustus 55,5, turun 5 kilo itu waktu TM1. Sekarang kemana aku kontrol 4 Desember ternyata 2020 itu udah naik lagi jadi 60,6 gitu. Jadi naik turun berat badannya. Lalu ada juga nanti dapat USG seperti ini teman-teman. Aku nggak terlalu paham ya ini isinya apa-apa aja. Ini juga kalau TM1 biasanya usia kehamilan berapa gitu belum bisa terdeteksi berat badannya. Nanti kalau sudah berapa minggu gitu bisa dokter memprediksi berat badannya. Ya seperti ini kurang lebih. Kemarin aku juga cek lab, ambil darah sama ambil urin. Cuman aku belum kasih ini ke dokter, rencana bulan Januari. Aku akan kasih karena aku nggak paham juga apa-apa aja isinya. Insya Allah nanti di video selanjutnya aku akan kasih tahu. Oke deh teman-teman, aku rasa segitu dulu video aku tentang trimester kedua. Tidak ada keluhan yang berarti, pinter-pinternya aja kita mengakali kalau kita pegel-pegel dan lain sebagainya. Nanti aku akan bikin video tentang trimester ketiga ya, jadi aku mau selesaikan dulu kehamilan ini sampai 9 bulan baru nanti aku bikin videonya ya, insya Allah sebelum aku melahirkan. Semoga bermanfaat, tetap semangat buat kita semua, jaga kesehatan, jangan sampai kita ibu hamil kena COVID ya, karena potensi kematiannya juga besar karena imun ibu hamil tuh rendah banget dibandingkan orang yang tidak hamil ya, jauh lebih fit. Sekian dulu video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.